Kok mungkin brother lagi? Ini bukan kemungkinan, brother. Ini kepastian. Apa hampir tidak? Apa itu, brother? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Dengerin ya. Didengarkan sekali lagi. Jangan sampai Anda bertanya 2 kali. Karena saya sudah menjelaskan ribuan kali ini. Oke? Oke? Oke. Oke. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan hal ini. Ya. Bahasa itu disepakati di setiap negara. Masing-masing negara memiliki kesepakatan yang berbeda-beda, dan kesepakatan tersebut diikat dalam sebuah kaidah bahasa yang disebut sebagai karya leksikografi. Apa hampir tidak? Macet. Apa hampir tidak? Macet, cek. Macet. Ya, brother, itu sih mencari suatu kamus rumus yang tidak Apa hampir tidak? bertujuan. Apa hampir tidak? Halo, brother, halo. Pak user diam dulu. Apa hampir tidak paham? Yang mana? Jadi sedikit saya terangkan kepada Apa brother hampir ya. tidak? Jawab dulu. Mungkin Apa brother- hampir tidak? Apakah Apa brother itu pernah B tidak berkenalan paham? dengan bangsa Arab? Apa hampir tidak? Lalu bagaimanakah cara Apa bangsa hampir Arab tidak? menyebut nama Apa Andia? ham? Apa ham? Memanggil B tidak nama paham. Andia. Yang mana? Apa ham? Apakah B. sesuai nama Andia Apa ham? Apa ham? B tidak paham. bahasa kita, bahasa Indonesia? Apa izin. ham? Apa ham? B tidak. Yang Bang mana? Ardi, harus diambil alih ini. Saya izin ambil alih. Bang Endra, kamu diam aja dulu. Kalau nggak ada otoritas, kemampuan, keilmuan, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang lain mungkin yang bisa menjawab, yang bisa tahu, paham atau tidak. Gitu, Bang Endra di mute aja. Saya kasih kesempatan Bang Yuser atau Bang Balap Toy, silakan. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Silakan Pak user atau Pak Balap Toy. Silakan. Gimana bang? Gimana? Diulangi bang. Saya ulangi, Pak user masih monitor juga. Pak user kalau bisa jawab sekalian ya. Pak user masih monitor? Pak user. Oke, Oh, saya dikasih ulangi ya. Kesempatan diam tadi mau ngomong, gimana ceritanya ini? Iya. Kenapa ini kok jadi gak paham gini? Oke ya, saya ulangi Pak Balap Toy Kristen ya. Kabur. Juangkrik. Ya, saya ulangi lagi. Saya kembali ke mode saya aja lah. Berat juga pakai modenya Rocky Gerung. Jadi gini Pak Balap Toy. Bahasa setiap negara itu memiliki kesepakatan yang berbeda-beda. Kesepakatan berbahasa tersebut. Aduh, noise Pak Disugi. Kesepakatan berbahasa tersebut diikat dalam sebuah kaidah bahasa yang disebut sebagai karya leksikografi. A paham, B tidak? Oke. Sebelum saya jawab. Jangan A paham, B tidak dulu. Enggak dulu, nanti dulu. A paham, B tidak. Setelah dijawab, jelaskan. Jawab dulu A paham, B tidak paham, baru jelaskan. Justru ini A paham, B yang tidak Anda paham. sampaikan Gak bisa. ini. A paham, B tidak. Jawab dulu. Jangan menekan dong. Loh, ini pertanyaan saya. Kalau saya ngomong begini, artinya Iya, Anda nggak menghargai saya. Bagaimana saya mau Itu jawab artinya kalau hak pertanyaannya asasi manusia. Saya Salah. Endra diem. Ini adalah dengerin Pak Balap Toy. Saya menanyakan ini, saya bertanya, itu menggunakan pikiran saya, dan pikiran Ya, itu saya kan harus pikiran dihargai situ. sama orang lain. Ketika pikiran Pikiran orang saya kan tidak beda. dihargai, kan ngomong sendiri kan? Ketika pikiran saya, dengerin dulu. Ketika pikiran saya tidak dihargai, saya akan kejar itu. Anda Ya, harus menghargai silakan. saya. Sekarang Silakan, pertanyaan silakan. saya, apa hampir tidak? Nah, Anda kan membicarakan kalau orang nggak mengerti saya kejar. Nah, ini saya A kejar. paham, B tidak paham. Kalau tidak paham, selesai kita. Nah, bagaimana saya mau jawab kalau pertanyaannya aja Anda ngawur? Loh, kok ngawur? Ngawur, Ini pertanyaan bagi saya. saya ngawur Anda. Loh, ya kalau ngawur, apa ngawurnya? Nah, Anda paham bahasa nggak? Paham? Coba jelaskan bahasa dulu. Loh, apa ini? Kok kemana-mana ini? Enggak, ini kan dasar itu. Ini Dasar kan apa? dibahas kan bahasa.
Dasar Sekarang apa? Anda paham bahasa apa tidak? Ya dasar apa? Yang Anda tanyakan itu apa? Coba saya tanya. Yang Anda tanyakan ini apa? Anda paham bahasa enggak? Bahasa apa? Sini orang. Nah, Bahasa apa sih? jelaskan kalau Anda Iya paham bahasa Indonesia apa bahasa Iya. Amerika apa gitu loh. Nah, berarti Anda belum paham bahasa. Loh, ini apa ini? Nah, Aduh makin parah ini makin parah. berarti Anda belum paham bahasa. Makanya Anda sebut bahasa mana ini? Bahasa Indonesia kah? Amerika kah? Nah, berarti Anda sejatinya belum paham bahasa. Oh ya udah, berarti maksudnya yang Anda tanyakan ini definisi bahasa atau apa? Oke, terserah kamu. Loh kok jelaskan terserah? tentang Oh pertanyaannya apa dulu? Oke. Sekarang saya tanya yang jelas ya. Pertanyaannya apa dulu? Kamu paham bahasa nggak lo? Kalau bahasa Tolong Indonesia saya jelaskan. paham. Kan saya ngomong bahasa Makna Indonesia. Bahasa itu apa? Maknanya Hah? dulu. Makna ya. Loh, ini bahas makna atau bahas definisi? Terserah. Lo kok terserah? Ya saya paham soalnya. Itu. Maknanya itu Gejala saya awalnya paham. gimana? Oke, sekarang saya buka kamus besar bahasa Indonesia nih ya. Nih. Atau Nih. maknanya. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Saya ketik di sini bahasa. Saya nggak perlu kamus. Jawaban sampean. Loh. Saya nggak perlu Oh, berarti kamus. saya harus ngarang. Bukan ngarang. Justru orang yang Boleh nggak berkarang-karang jawaban itu saya? orang yang memegang Boleh nggak kamus. jawaban saya dasarkan kepada sebuah literasi, boleh nggak? Terserah, sok. Loh, lah Yang penting saya diterima apa? ini literasi Silakan. saya. Kamus Oke. besar bahasa Indonesia. Ini literasi saya. Aduh. Belum. Jauh masih, Pak. Ini literasi saya ini. Jangan-jangan literasi aja nggak ngerti dia. Iya, jangan dia nggak ngerti literasi. Kau paham Dia literasi nggak nggak? tahu Saya dia. tanya gantian sekarang. Anda tadi jauh-jauh tanya dulu. kau paham bahasa nggak? Saya tanya sekarang. dulu. Saya tanya sekarang. Anda paham literasi nggak? Enggak. Iya. Udah, turun. Aduh, muncul kali lah. So intelek. Iya, So intelek. So intelek. Kau ternyata telek. Bukan masalah intelek. Kau so intelek, tapi ternyata telek. Tahu telek itu apa? Telek itu tahu apa? Apa Saya telek? kan orang bodoh. Memang kau nggak perlu bilang, dengerin. Kau nggak Tapi perlu, saya pengen dengerin. tahu Balap toy, dengerin. penjelasan dari bahasa itu. Dengerin ya. Anda tidak perlu menarasikan Anda orang bodoh. Kami semua di sini umat Islam tahu kalau Anda orang bodoh. Tahu kami itu. Nggak usah bilang. Nggak usah Anda kasih tahu kami bahwasanya Anda itu bodoh. Nggak usah. Kami sudah tahu. Kalau nggak percaya saya tanya, Pak De Bibel berjalan, Pak De Sugi, dia bodoh nggak? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya ya termasuk sih. Bodoh. Udah tahu. Ukti Natali dia bodoh nggak? Oh banget, Tuh, banget. udah tahu gitu loh. Jadi kau nggak perlu menarasikan sesuatu yang sudah jelas. Misal, ini warnanya apa? Ini warnanya putih agak krem. Ini udah jelas. Kau nggak perlu menerangkan ini apa. Begitupun dengan dirimu. Gini. Kau nggak perlu menerangkan bahwasanya kau ini adalah, saya ini memang orang bodoh. Kau nggak perlu menerangkan sesuatu Gini, yang memang gini. sudah jelas kepada kami gitu loh. Bahwasanya kau Bang adalah Ardi, orang ini yang memang bodoh. sudah Kau nggak agak perlu itu ngomong. Melenceng keterangannya. Gini Bang Ardi, bukti dia bodoh itu. Tadi Bang Ardi boleh saya menjawab ngarang? Nggak boleh. Boleh saya pakai literasi? Boleh. Nah, ini saya pakai KBBI. Oh nggak boleh. Nah, itu bodoh dia. Nah, iya bodoh. Bodoh Jadi ini. begini ya, Ngarang nggak sedikit ya, boleh. saya terangkan ya Bu Anda. Harus pakai literasi. Literasi sudah ditunjukkan, tapi nggak boleh. Nah, itu bodoh dia. Jika kita itu menemukan suatu apel, jika kita itu menemukan, sudah tahu kita itu suatu apel, apel, buah apel. Lalu Apel apa apel? apel. Kok gini semua sih yang naik? Aduh. Mana ada apel? Ya dengerin dulu lah, supaya Nggak ada terangkan apel. sedikit. Ya Iya, ngomong saya aja nggak udah sepakat salah. dengan Gimana apel. mau didengerin? Apel atau apel? Kalau apel Kita itu itu- seorang bujang main ke tempat pacarnya, apel. Iya Kita kan? itu sudah tahu buah apel
Nggak ada apel nggak ada. Kamu itu masukkan ke suatu kamus. Nih. Kamu Aku cari kasih tahu, buku-buku ini. bedanya. Apa ditulis di sana? Bedanya apel dengan apel aku kasih tahu ya. Ini aku kasih tahu. Kalau apel, Jelaskan dulu, kalau Bang. apel, diem dulu balap. Bahasa itu Udah. apa? Apa yang mau didengerin? Nyebut aja salah kok. Kau diem. Ini untuk teman-teman di bawah ya. Bedanya apel dengan apel ya, teman-teman. Ini dari kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau apel itu E-nya itu ada seperti fathahnya di atas nih. Ini apel bacanya. Apel itu apa? Wajib hadir dalam suatu apel. Apel itu upacara, semacam upacara apel. Tapi kalau apel di sini apel ini bacanya apel bukan apel. Karena apa? Karena nggak ada tanda stripnya di atas tadi. Makanya bacanya adalah apel. Apel ini buah gitu loh. Buah. Iya, Bukan apel. masalahnya. Salah kau Buku salah. Ngomong kamus aja yang salah. kau Nggak bawakan bisa. ini Nggak bisa tidak salah. sesuai. Nggak bisa Karena salah. yang saya masuk itu buah apel. Nggak bukan ada itu. apel. Apel itu nggak ada. Salah. Apel itu nggak ada. Nggak ada buah apel. Nggak ada. Yang ada Jadi buah buku-buku apel. kamu ini tidak bisa dipakai itu, tidak Nggak dipakai. bisa. Nggak bisa. Oke, Anda lanjut. itu melanggar kaidah. Jadi sesuatu yang Anda itu menarasikan sesuatu yang melanggar kaidah bahasa Indonesia yang telah disepakati oleh umat masyarakat Indonesia. Anda menyalahi itu. Nggak bisa Anda gunakan secara umum. Mungkin secara adat di tempat Anda sendiri oke lah, fine. Tapi ini Anda berbicara kepada semua masyarakat Indonesia. Nggak bisa Anda gunakan kata apel di sini. Ya, nggak bisa. Lanjut, yang lain. Ya, apa ini Kenapa kita? nggak ada yang cerdas? Kenapa ini? Kenapa Bang Fandi? Nggak ada yang cerdas ini. Kenapa ini? Boleh nggak saya ngarang? Nggak boleh. Boleh saya pakai literasi? Boleh. Ah, ini saya pakai literasi KBBI. Oh nggak boleh. Kocolok. Saya ingin bertanya kepada brother Andarsyah, jika kamu itu berpikir secara logika, buku-buku paduan yang kau bawakan itu hendaknya ingin ke jurusan mana dibawa? Iya, pas ini. Waduh, Bang Ardi, Supaya Aduh, kita itu kena tidak aku tahu turun. caranya. Bang Ardi kena pelanggaran. Bang Ardi lagi beli buah apel. Aduh. Diskusi itu yang bener ngapa lah, bro. Bertanya aja lah Bang Endra atau Bang Balap, bertanya aja lah kalian. Kita itu mempelajari iman, tetapi dia itu membawa buku kamus yang tidak karuan, seakan-akan membuka suatu Wajar ya. Aduh, Nggak karuan nih gimana sih? Astagfirullahaladzim. suatu contoh saya beri ya. Kita itu Silakan, sudah Bang. jelas mengendarai memiliki suatu motor, kendaraan motor. Tapi Lalu dia tolong itu, jelaskan padahal motor itu ini sudah semua. bagus motor ini, tetapi dia bongkar-bongkar lagi loh. Jadi tidak lagi motor, melainkan cuma hanya ya kara-kara begitu loh. Atau Aduh. motor yang rusak, ngomong tidak apa motor sih ini lagi. udah. Gini Ngomong aja. apa sih? Ya, motornya rusak, dia curhat motornya rusak. Motormu itu. rusak turun di sini kau. Apa kau itu? Jadi logika paduan seperti ini tidak bisa dibawa Paduan suara lagi, paduan suara kayak motor rusak. Aduh. untuk tujuan Nah, mencari iman. kalau motor rusak itu jangan bawa di bengkel, bawa ke rumah sakit. Mendekatkan diri kepada Tuhan, melainkan untuk berperang. Bukan seperti itu. Ini Kamus di buku nggak karu-karuan katanya. Aduh, parah ini. Casugi mau masuk atau Catata? Mau bincang sama mereka atau Catata lah? Catata, silakan Catata dulu. Ya, Sasugi aja. Enggak, ini tadi yang dibahas masalah apa? Saya belum kena apanya sih. Iya. Pembahasannya itu apa sih? Coba fokus pembahasan apa gitu. Biar enak kita. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi nama Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Casugi tadi nama Allah. Oh, masalah nama Allah. Ya nama Allah itu kita kan nggak bisa ngarang. Semua literasi yang kita baca, baik KBBI, Kamus Alkitab Al-Muqaddas, baik yang dari Kamus Oxford, semua mengatakan bahwa Allah itu nama. Coba Kristen, ya kalau ngeyel dia itu Allah itu jabatan atau generic name, tunjuk literasinya apa yang kau bawa. Karena setiap apa ya istilah-istilah bahasa itu ada
kamusnya. Nggak boleh kita ngarang, nggak boleh. Coba literasi apa yang Anda bawa, ya, yang sudah disepakati secara umum bahwa Allah itu adalah generik. Nah, coba silakan. Enak gitu loh pakai literasi. Jangan kayak anak-anak debat itu, yang penting bisa ngomong. Debat itu bukan yang penting bisa ngomong, debat itu yang ngomong yang penting-penting. Nah, kayak gitu. Jangan yang penting bisa ngomong. Kalau yang penting bisa ngomong, anak kecil juga pandai kan. Nah, silakan. Literasi apa yang Anda bawa sehingga Allah itu bisa generik? Silakan. Macet tok, si gondrong cukur tok, gondrong cukur. Macet. Oke, izin ya, kawan-kawan Kristen silakan yang mau naik kirim permintaan. Bang Dani, izin Aki Dani ya, kita gantian dulu sama kawan-kawan Kristen ya. Kita sudah ada narasumber di atas, izin Bang Dani ya. Atau Iya, ada mau Bang Dani. disampaikan mungkin Bang, silakan. Sebelum Enggak, kita saya gantian. cuman masuk aja karena ada Pak Endra tadi, dia kalau dibawa data dia nggak mau kan. Oke, saya izin turun dulu ya, host ya, sama yang lainnya ya. Aki Dani, makasih. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Yang Kristen Adi Saputra tadi typing di bawah, Islam kalian kayak apa tadi typingannya? Silakan kirim permintaan. Kalau di atas Kristen ada yang mampu, silakan naik yang mampu. Kita butuh yang mampu untuk dialog, untuk bisa menunjukkan literasi. Jangan modal nipu kayak tadi, servis otak itu hanya modal nipu aja. Dia tunjukkan terjemahan LAI dari Ibrani ke Indonesia tanpa tahu literasinya dari mana. Dasarnya itu dari mana sampai jadi nama Allah di situ. Nggak tahu dia. Silakan, mungkin ada teman-teman Kristen yang tahu yang bisa bantu menunjukkan, silakan. Bang Balap atau Bang Laban mungkin ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kawan-kawan Muslim. Bang Laban atau Bang siapa namanya satu ini? Boleh gak saya mau tanya? Boleh. Nama Allah punya siapa? Ya punya Allah lah. Gimana sih? Nah itu namanya sudah memaksa itu ya, pokoknya Allah lah. Kok memaksa? Ayatnya ada. Memaksa itu. Di dalam Al-Quran. Ya pokoknya Allah lah. Dah. Coba sekarang tunjukkan ada selain Allah ya, namanya Allah. Tunjukkan aja. Enggak, yang saya tanyakan bukan itu. Dah. Kenapa dasarnya Allah itu dikatakan nama gitu loh? Karena Allah sendiri yang memberitahu bahwa dia namanya Allah. Mana dalilnya? Surat Toha ayat 14, Inani Coba anallah. baca. Silakan. Inani anallah, la ilaha illa anna. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah sendiri memberi nama. Itu kepada Musa kan? Coba ulangi Betul. lagi, Pak. Coba ulangi Inani lagi. anallah, la ilaha illa anna. Fa'budni wa aqimi sholati dzikri. Jadi Allah itu memperkenalkan namanya kepada Musa. Bertentangan nggak kira-kira dengan mukhalafatul kawadisi? Apa arti mukhalafatul hawadisi? Silahkan. Nah, Sehingga Anda menganggap bertentangan. nah. Hah? Pertentangannya di mana? Mukhalafatul kawadisi bahwa Allah itu lepas dari apa-apa yang ada di dalam makhluk. Allah Makhluk itu ada tidak sebuah seperti istilah nama makhluknya. di situ. Mukhalafatul Kenapa Allah hawadisi. disebut Mukhalafatul hawadisi, Allah itu tidak seperti makhluknya. Ya. Salahnya di mana? Kecuali kalau nama Allah itu disandangkan kepada makhluk, baru itu sama. Tapi faktanya tidak ada, ya, makhluk itu namanya Allah. Berarti di sini tidak sama dia. Makanya nama Allah itu unik. Beda dengan nama Yesus. Yesus itu nama pasaran. Bahkan penjahat kelas kakap namanya juga Yesus. Di zamannya Abdullah Musa, kan, gimana? Abdullah. Abdullah itu abdi Allah, bukan nama Allah itu. Gelar.
abdi Allah, Abdullah, hamba Allah. Bedakan antara gelar sama nama, jangan disamakan. Allah itu unik, satu-satunya nama untuk sang pencipta. Tidak ada, ya sekafir-kafirnya orang kafir Arab, tidak ada berhalanya yang 360 itu namanya Allah, nggak ada. Beda dengan Yesus, Yesus nama pasaran. Penjahat kelas kakap namanya juga Yesus. Siapa dia? Yesus Barabas. Di zamannya Musa juga ada nama Yesus. Siapa? Yesus bin Nun. Cuma di dalam Bible tidak diterjemahkan itu. Yesua bin Nun, Yesua Hamasiah. Itu menurut kaum bahasa Nabi itu. Oh, jadi kenapa orang Yahudi ya mengatakan bahwa nama itu Jehovah atau Hasem? Terus salah dengar mereka tuh mana tuh? Gini, bangsa Yahudi itu sudah kehilangan nama Tuhan dia. Bahkan Yahwah itu kan asalnya itu dari sesembahan orang Kanaan kuno itu. Itu tertulis di dalam prasasti Fir'aun Amenhotep yang kedua. Nah, ya, kenapa berarti, bentar bang. Udah kita tamatkan aja lah Yahudi ini. Jangan dipotong dulu. Ya. Saya mau menjelaskan. Jangan potong dulu. Jadi bangsa Israel itu ya mengalami namanya zaman diaspora. Di situ dia itu sudah tidak punya panduan lagi. Kitab Taurat dia tidak megang apa-apa, nggak ada dia pegang. Sampai tahun 300 sebelum Masehi itu nggak ada kitab Taurat itu. Kitab Taurat Musa udah lenyap dia. Ya. Jadi nanti ada kitab yang katanya kitab Taurat itu 300 tahun sebelum Masehi yang namanya Satwaginta. Ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi atas pesanan siapa namanya Raja Ptolemy II. Itulah nanti baru ada yang namanya kitab Taurat yang Anda anggap kitab Taurat Satwaginta itu. Sedangkan artinya mereka tunggu dulu. Ini kan setelah mereka menerjemahkan Ibraninya, berarti Ibraninya dihilangkan begitu. Ibrani itu ada abad 9 dari bukan dari apa ya kitab salinan kitab Musa yang asli, bukan. Oh, mana ada kitab berarti itu? Septuaginta disalin dari yang palsu. Ya. Satwaginta ini ditulis ulang oleh ditulis dari oleh rahib-rahib Yahudi. Ya, panduannya apa? Nggak Palsu. ada. Apa panduannya? Oh, Nggak ada. Ngarang ya? Iya, asal ngarang-ngarang. Wow. Makanya isinya ngarang semua itu. Oh. Ah, Ya, ya memang kan. Mantap. Isinya kan ngarang semua itu. Iya. Ada terang di hari pertama, mataharinya nongol di hari keempat, ngarang enggak itu? Iya. Ngarang. Oh, Apa enggak ngarang? Habislah kau agama Yahudi ini. Setuju saya. Ya ada Setuju saya, tumbuh-tumbuhan di hari ketiga, mataharinya nongol di hari keempat, ngarang enggak tuh? Ngarang itu iya ya, jauh di kiamat agama Yahudi. Ada penguapan di hari kedua, ya. Ada penguapan di hari ketiga lah. Mataharinya nongol di hari keempat. Emang bisa air nguap tanpa matahari? Oh iya Ngarang. Ngarang ini Yahudi ini. Sinar sendiri. Billy. Sebagaimana matahari. Ngarang. Gimana kamu Billy? Ngarang. Habis Billy ini. Memang ngarang semua. Iya ya. Makanya kalau Anda lihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 misalnya. Maka suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa itu tulisan Musa? Apa Musa nulis seperti itu? Udah ngarang aja lah, udah selesai. Suatu kali Musa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Katanya itu kata ganti, milih untuk orang pertama tunggal atau untuk orang ketiga tunggal? Udah ngarang aja, udah selesai. Udah. Ya udah ngarang. Kesimpulan sudah diambil.
semua itu karangan. Oke. Udah. Ya udah. Selesai kan, memang ngarang kok. Ada orang Kristen yang bisa membuktikan kepada saya, Mak. Ada kitab sebelum tahun 300 Masehi. Apa namanya kodeknya? Apa manuskripnya? Udah ngarang, udah selesai. Bahas lagi. Ya udah. Silakan Bang Ardiansah, mau dilanjut Bang Ardiansah. Artinya agama Yahudi tamat ya, nggak ada artinya itu. Saya masih ngomong anak Pak D, lanjut dulu. Ya nggak ada bantahan, apa yang mau saya bantahlah kalau bisa. Ya udah ngarang, saya setuju kok. Saya mendukung Anda. Nah, syukurlah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Makabe ya, di dalam kitabnya Katolik, Makabe 1 ayat 50 dan seterusnya, Taurat dibakar habis. Bahkan kalau ada ketahuan orang baca Taurat dihukum waktu itu. Orang Yahudi dipaksa makan babi. Baca aja di Makabe itu. Dalam Yeremia 8 ayat 8 dikatakan, mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Gak ada. Taurat gak ada lagi, udah. Kalau dihubungkan dengan kajian-kajian arkeolog, berarti Abraham itu ngarang juga kan? Musa itu ngarang, fiktif semua itu. Jadi itulah sebenarnya. Kata siapa fiktif? Arkeolog itu. Nggak ada apanya bukti arkeologinya. Betul juga Anda ini mengarang itu ya. Yang saya Abraham bilang ada, itu kitab Ishak yang itu ada pada itu. Anda, bukan Musanya, bukan Abrahamnya. Oh, bukan. Ada yang asli. Yang saya bilang itu kitabnya, contoh seperti yang saya katakan tadi. Ya, di situ isinya banyak ngarang semua. Contoh nih, saya kasih contoh kasus. Iya. Saya kasih contoh kasus, Bang. Ya, misalnya Ismail diusir, dia itu masih balita. Kejadian 21 ayat 13, 14, 15. Padahal Ismail lahir pada waktu Abraham umurnya 86 tahun. Ishak lahir umur Abraham 100 tahun. Berarti jarak Ishak dan Ismail 14 tahun. Ismail diusir pada waktu Ishak sudah disapih. Ada penambahan 2 tahun. Berarti umur Ismail 16 tahun. Bagaimana mungkin anak yang umur 16 tahun diperlakukan seperti balita? Ngarang. Iyalah ngarang. Terus Ishak Ismail berantem, apain pula diikuti itu kan? Keluarga berantakan itu berarti. Berantem sama siapa Ismail? Ya kok berpisah mereka itu, dipisahkan. Lah, berantem sama siapa? Di mana ayat berantemnya, Ishak. Bang? Jangan ngarang lah, Bang. Kau ini kitab udah ngarang, kau ngarang lagi semakin hancur. Berarti berantemnya ditulis di kitabnya ngarang. Oh iya, baru saya paham. Emang ada di situ ngarang? Aduh, ini gimana sih Laban ini? Pada Sugi ini kami kasih dari tadi naik ini. Kami kasih. Buka mute-mu. Kamu belajar. Kami kasih. Ya. Silakan. Selamat jumpa. Selamat siang. Kami kasih. Ya, assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam kafirun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kafirun. Apa sih? Ya. Jawab yang benar dong, sesuai jawabannya Rasulullah. Itu benar. Waalaikumsalam kafirun. Laknatullah neraka jahanam. Oh gitu. Iyalah, kafir kan? Kemana kafir kalau bukan neraka? Iya. Ya. Jadi, mau bertanya gitu, atau mau ditanya atau mau nangis, silakan. Ya, saya mau menyampaikan ada orang Yahudi, ketika orang Yahudi menyapa Rasulullah ini dengan sapaan semoga kebinasaan menyertaimu. Ini Nabi ini kok dibalas dengan hal yang sama? Ini Nabi apa Nabi nih ya? Maksudnya? Ini Nabi atau pedofil ini? Wah, ini bahaya. Itu jawabannya wa'alaika. Nabi cuma jawab wa'alaika. Demikian juga Anda, selesai kan?
Wajar kalau Nabi menjawab seperti itu. Kau bedakan dengan Yesus. Ada orang baik-baik lagi panik, minta tolong malah disamakan dengan anjing. Nah, beda lagi tuh. Nabi hanya mengatakan walaika. Demikian juga Anda. Apa salahnya Nabi menjawab seperti itu? Coba kau bandingkan dengan Yesus. Ada orang minta tolong lagi panik, anaknya kerasukan setan malah disamakan dengan anjing. Ini akhlaknya di mana? Nanti ngarang ceritanya gimana itu? Kamu konsisten lah, bro. Oh, berarti menurut Anda itu ngarang? Mana nih yang mau diikuti ini? Konsisten lah. Memang menurut saya ngarang. Apakah menurut Anda ngarang? Oh, kalau ngarang ya gak usah lah menurut Anda ngarang. Menurut Anda ngarang. Hah? Saya ikuti Anda ini, bos. Saya mendukung. Ketika saya memakai kitab Anda, itu bukan berarti saya percaya kitab Anda, bukan. Kalau boleh saya ibaratkan itu buang sampah pada tempatnya. Gitu loh. Ngerti kan? Iya. Iya, saya sedang membuang sampah pada tempatnya, ibaratnya seperti itu. Iya. Aduh, Laban. Kamu kayak anak-anak debatmu kok, Laban. Iya, ayolah, yang intelek sedikit lah kok, Laban. Ada jebakan itu sebenarnya, ada jebakan. Hati-hati. Oh, tidak bisa dijebak. Ketika Anda mau mengatakan jangan pakai kitab itu, ya saya ibaratkan apa salahnya saya membuang sampah pada tempatnya. Salah. Saya kan salah. Membuat Anda bernarasi untuk orang-orang, bukan untuk saya. Saya hanya memancing. Boleh enggak, Bang? Saya buang sampah pada tempatnya, Bang. Boleh. Boleh kan? Nah, itu yang saya lakukan itu. Sangat boleh. Memang menurut saya Bible itu ngarang. Tetapi saya menggunakan untuk orang-orang yang mempercayainya. Apa salahnya? Sama halnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Bukan berarti saya mengatakan Bible sampah. Ini hanya analogi yang tepat untuk itu, gitu loh. Biar saya sambil ya pendukungnya ya. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, ini manusia yang berpikir ya, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, yang terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ini arti firman ya. Firman itu dari pikiran manusia. Apa sih? Yeremia 20 ayat 9. Maksudmu apa bahwa ayat itu apa? Karangan pikiran manusia. Sebentar, Ustadz Sugi. Palaban, buat kopi dulu, ambil rokok terus duduk minum kopi sambil merokok. Bang Rian Hammer, selamat siang, Bang Rian. Ya, Pak Fandi. Ya, Kristen ya, Bang Rian ya. Jelas. Siap. Mau bertanya Bang Rian atau mau dialog atau kemana? Iya, jadi saya hadir di sini. Saya mau mengajak semua nih, Ustadz Tahta, Pak Fandi, Ustadz Ardiansah, Ustadz Bible, untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya masuk surga. Nanti gini Bang, saya jawab. Takutnya kalau saya nyembah Yesus, saya seperti orang yang kerasukan setan yang ada di dalam Markus 5. Di Markus 5 itu atau di dalam Lukas 8 ayat 28 dan seterusnya, ada orang yang kerasukan setan, dia tidak berpakaian, tinggal di kuburan. Ketika lihat Yesus, dia langsung menyembah. Nah, kalau saya nyembah Yesus, jangan-jangan saya seperti itu, orang-orang kerasukan setan. Jadi gini Ustadz Bible, saya peduli sama semua yang di sini. Iya, cuma saya menolak itu karena saya takutnya seperti orang yang kerasukan setan. Karena yang menyembah Yesus yang pertama kali itu orang kerasukan setan. Berarti Anda ikut-ikutan orang yang kerasukan setan. Enggak lah. Loh kok enggak lah? Baca aja Biblemu itu. Dalam Markus 5 atau di dalam Lukas 8 ayat 28. Baca baik-baik itu. Ada ketika Yesus mendarat di Gerasa itu. Ada seorang yang kerasukan setan, ya, dia tinggal di kuburan. Tidak berpakaian, dibelenggu rantainya diputuskan, tidak ada orang yang berani menangkapnya. Tapi ketika melihat Yesus, dia tersungkur dan menyembahnya. Nah, kalau saya nyembah Yesus, apa bedanya saya dengan orang yang kerasukan setan itu?
Itu orang yang kerasukan setan ketakutan melihat Yesus. Iya, ketakutan. Makanya kalau saya nyembah Yesus, jadi saya itu seperti orang yang kerasukan setan jadinya. Kalau setan aja ketakutan melihat Yesus, berarti Yesus itu Tuhan, Pak. Logikanya Jadi gini. Sebenarnya setan itu sedang ngeprank di situ. Kenapa saya katakan ngeprank? Ketika setan, iblis sedang berduaan dengan Yesus, ya nggak takut. Bahkan Yesus diotong-otong sama setan. Baca Matius 4 itu. Itu diizinkan. Memang Yesus sedang dicobai. Iya, ayatnya. Artinya di situ iblis nggak takut sama Yesus, nggak takut. Tapi ketika ada orang banyak, dia itu pura-pura takut, bahkan mengakui Yesus itu Tuhan. Iya kan? Supaya apa? Supaya orang itu tersesat. Gitu loh. Jadi gini Pak Bible, saya info ya. Jadi saat Yesus sedang berdua dengan iblis, akhirnya kan iblis diusir sama Yesus. Nyala kau iblis. Nah, memang iblis itu diusir, tapi ditipu juga sama Yesus itu. Diusir loh iblis. Iya, diusir tapi sambil ditipu oleh Yesus. Kata Yesus begini, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, tertulis di mana iblis disuruh nyembah Yesus, disuruh nyembah Tuhan? Kan iblis minta supaya Yesus nyembah iblis. Saya tanya Bang, saya tanya, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan? Kata Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja lah engkau berbakti. Tertulis di mana Bang? Itu nggak minta iblis disuruh. Coba baca. Aduh, iya bunyinya itu. Iya. Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja lah engkau berbakti. Pertanyaan saya, di mana iblis disuruh menyembah Tuhan Allah? Bapak Bible salah tangkap. Itu kan salah tangkap apa sih? Ya saya jelaskan. Jadi iblis kan minta Yesus menyembah iblis. Iblis. Iya. Yesus menolak. Yesus bilang, ngapain? Iya. Kita sembah Allah. Ngapain? Nah, di situ Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau di situ siapa Bang? Engkau itu semua. Tidak bisa seperti itu. Untuk melihat kan dia makna bentar bang. Untuk melihat makna suatu kata itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Nah saat itu Yesus hanya berdua dengan iblis. Saya sedang mengutip Pak. Ya yang dikutip mana? Ayat apa yang dikutip? Kutip perjanjian lama itu. Iya, mana perjanjian lama yang mana? Iblis disuruh nyembah Tuhan di mana? Dikutip di mana itu? Itu yang saya tanyakan. Oke, saya jelaskan. Kan saya minta ayat, Mbak. Enggak perlu penjelasan. Saya minta ayatnya. Ayatnya mana? Tertulis di mana? Gitu loh Pak Disugi tanyanya gitu. Iya, saya enggak perlu penjelasan. Jangan ngomong dulu lah, Bang. Jangan ngomong dulu lah. Lebih baik dicari dulu di perjanjian lama, setelah dapat baru ngomong. Ya. Iya, di mana itu? Siap. Coba. Ya, sambil cari saya sapa Bang Helmi dulu, Cas. Sugi ya. Bang Helmi, selamat siang. Kristen atau Muslim Bang Helmi? Bang Helmi. Ini dibuka Bang Helmi. Kata Yesus, iblis bapak segala dusta. Kata Yesus, iblis itu bapak segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Tapi kenapa iblis itu bisa ditipu Yesus? Sekarang yang mbahnya pendusta siapa jadinya kalau begitu? Mbahnya pendusta iblis. Lucifer. Iblis bisa ditipu sama Yesus? Iblis nggak ditipu Yesus, iblis di. Oke, kalau nggak ditipu oleh Yesus, tunjukkan ayatnya di mana iblis disuruh menyembah Allah. Nah ini Pak Bambang, ini saya jelaskan ayatnya ya, Matius itu. Oke. Ya, bukan penjelasan Bang, tunjuk aja ayat Bang, di mana iblis disuruh menyembah Allah. Karena kata Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau itu tidak bisa Anda artikan orang banyak. Nggak bisa, karena pada saat Yesus berkata engkau, di situ dia berduaan. Jadi objek yang ditunjuk oleh Yesus adalah iblis. Misalnya kamu ngomong sama saya, nyala Sugi, sebab ada tertulis engkau, berarti saya kan.
Tidak bisa merujuk kepada orang lain. Makanya tadi saya bilang, untuk melihat makna suatu kata harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Oke, Sehingga kita mengerti apa maknanya itu. Saya akan tunjukkan Kalau di Al-Quran misalnya, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran harus dilihat asbabun nuzul. Artinya apa? Kata-kata itu, ayat itu turun, itu situasinya seperti apa? Apa yang melatar belakangi itu? Sama seperti itu tadi, ketika Yesus berkata, nyala iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, yang jadi lawan bicaranya siapa? Itulah yang harus kita cari. Siapa, di mana ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah. Oke, saya akan jelaskan kenapa Bible Saya tidak perlu penjelasan, saya butuh ayat. Ada ayatnya. Mana? Di Ulangan 6 ayat 13. Itu untuk Israel, bos, bukan untuk iblis. Saya tahu itu. Ayat ini kan di situ Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau di situ siapa, Bang? Baca lagi, sebab ada tertulis titik 2. Yesus mengutip, Pak. Iya, mengutip sebuah tulisan. Kalimat yang sebelumnya tertulis. Itu kalimat yang sebelumnya itu udah ada di perjanjian. Admin, kau diam dulu, admin. Noise tempatmu, admin. Diam dulu, admin. Betul, Yesus sedang mengutip, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi engkau nah itu sekarang, loh, orang yang dihadapi iblis kok bukan untuk iblis, gimana sih? Tapi ada kutipan. Itu di situ yang diajak bicara itu iblis. Berarti perintah kepada iblis, Bang. Bukan. Gimana sih? Jadi untuk siapa? Ini untuk siapa? Menolak perintah iblis untuk menyembah iblis, menolak. Betul. Betul, menurut Yesus iblis itu tidak layak disembah. Betul. Karena iblis itu harus menyembah Tuhan. Bukan. Iblis itu diusir. Jadi engkau di situ siapa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau di situ siapa? Semua manusia termasuk kita. Di situ cuma berduaan, Bang. Yesus dan iblis. Jangan kau bilang semua manusia. Nah, ini. Di situ nggak ada manusia, Bang. Di situ cuma ada Yesus dan iblis. Itu betul. Gimana sih? Makanya untuk melihat makna suatu kata kita lihat pada saat kata itu diucapkan. Contoh saya berkata BABI misalnya. Apa sudah pasti saya ngomong seekor babi? Tidak, bisa saja saya sedang maki orang, sedang maki pohon, dan sebagainya. Makanya saat kata saya itu diucapkan itu situasinya seperti apa? Sama seperti halnya ketika Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, jadi kata engkau di situ jelas merujuk kepada orang yang di hadapannya. Begitu loh. Gimana sih? Gini ya, misalnya saya sedang ketemu iblis berdua nih. Saya berdua sama iblis. Iblis nyuruh saya, Rian, kamu sembah saya. Lalu saya bilang iblis, iblis, ada tertulis ya di Alkitab titik 2. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, kata engkau itu bukan merujuk ke iblis. Jadi merujuk kepada siapa? Ya kan, merujuk kepada siapa? Saya mengutip sebuah ayat. Kalau mengutip berarti Yesus ngutipnya nggak tepat dong. Karena yang dihadapi iblis, seharusnya yang diperintah itu iblis. Gimana sih? Saya mengutip sebuah ayat, ayatnya memang tertulis begitu. Engkau harus menyembah, engkau itu manusia. Bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 13 bunyinya tidak seperti itu. Coba kau baca baik-baik, bunyinya nggak seperti itu. Coba baca. Sama nggak dengan Ulangan 6 ayat 13 katamu tadi? Ya, ada 2, Ulangan 4 ayat 10, Ulangan 6 ayat 13. Yang mana yang mau kamu pakai? Coba. Ulangan 4 ayat 10. Silakan baca. Ya. Baca. Ulangan 4 ayat 10. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, supaya mereka mendengar segala perkataanku. Mereka takut kepadaku. Lalu ulangan. Bentar. Satu-satu dulu. Sama saya tanya nih, sama Bang Fandi, sama enggak dengan Matius 4 ayat 10 Bang Fandi?
Beda. Poinnya sama lah. Loh, ketika kita bicara tulisan, Bang, itu tidak kita bukan berbicara poin. Seperti contoh nih ya, saya kasih tahu ya. Iblis berkata kepada Yesus di dalam Matius 4 ayat 6 itu, sebab ada tertulis, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tulisannya sama, ada di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Betul. Nah, sekarang ketika Anda membawa Ulangan 4 ayat 10, samanya di mana? Di situ jelas-jelas di dalam Matius 4 ayat 10, nyala iblis, sebab ada tertulis. Tulisannya bunyinya seperti apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Berbicara tulisan bukan berbicara penafsiran. Karena sudah ditulis ya, tertulis itu artinya sudah ditulis, termaktub atau tersurat, bukan tersirat. Nah, yang Anda pakai tadi adalah tersirat. Maknanya sama, kita tidak sedang cari makna, kita sedang melihat tulisan. Contoh nih, di sini ada tertulis sembah Yesus sesat. Ya memang harus ada tertulis seperti itu. Makanya tadi saya kasih contoh ketika iblis berkata kepada Yesus di dalam Matius 4 ayat 6, di situ dikatakan malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis. Misalnya Yesus berkata, apalagi jangan mencobai Tuhan Allahmu, ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu, ada tertulis di dalam Ulangan 6 itu. Memang ada jangan mencobai Tuhan Allahmu, sama tulisannya, Bang. Betul. Nah, sekarang ketika di ayat 10 itu di mana ada tertulis seperti itu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Mana? Ulangan 6 ayat 13 juga sama itu. Coba dibaca. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, di mana engkau harus beribadah demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Sama enggak, Bang Fandi? Ya sama poinnya. Beda. Bentar, kita nggak bicara poin, kita bicara tulisan. Yang dikatakan tulisan antara yang dikutip ya dengan yang tertulis itu harus sama. Nggak bisa meleset, nggak bisa. Misalnya saya ngomong ada tertulis di rumah sakit ruang selain petugas dilarang masuk misalnya. Ya harus tulisannya seperti itu. Namanya ketika kita bicara tulisan harus sesuai apa yang diucapkan. Gitu loh, itu namanya mengutip. Ya, lanjut. Untuk kawan-kawanku sekalian, di sini sudah waktunya zuhur. Saya mau sholat zuhur dulu, standby. Silakan Bang Ardiansyah, Ustaz Tata, yang lainnya monggo. Siap. Catata masuk catata gantian. Ya, jadi silakan Bang Rian. Ya, jadi poinnya saya hadir di sini sebentar itu untuk mengajak semua yang ada di atas dan yang di bawah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan masuk surga. Itu fix. Jadi kalau saya ingin selamat masuk surga harus imani Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada datanya. Ada Yohanes 14 ayat 6. Baca coba. 3 ayat 18. Coba baca. Wahyu 1 ayat. Baca langsung satu-satu aja dulu. Kalau kamu ingin hidup kekal di surga, Tuhankanlah aku, silakan. Ada, sebentar ya. Saya bacain ya. Yohanes 3 ayat 18 saja dulu. Coba. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya nih Yesus anak tunggal Allah ya. Ia tidak akan dihukum. Oke. Barang percaya siapa sebagai apa di situ? Kan Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Yang ada dia ngaku utusan Tuhan, Matius 15:24, ngaku seorang nabi, Markus 6 ayat 4, ngaku penyampai firman, Yohanes 12:50. Nah, terus yang benar. Tapi ngaku juga Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 sebagai anak tunggal Allah. Ngaku apa coba? Allah. Nah, di mana coba? Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Baca. Sebab Allah mengutus anaknya. Nah, mengutus apa? Anaknya. Berarti anak itu bukan anak, kan anak mengutus anak. Kecuali Anaknya, gini. anaknya Allah. Kecuali ada kalimat gini.
Allah mengutus dirinya menjadi manusia, baru wajar. Ini mengutus anak. Kalau cuma mengutus anak itu banyak. Orang Israel disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah, 2 Samuel 7:14. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Apakah Tuhan mereka ini? Yohanes 3:16 Pak, Yesus itu anak tunggal Allah. Anak tunggalnya siapa? Bapa. Oke, berarti anak itu Bapak itu sendiri. Beda dong, Bapak. Ya, kalau beda, berarti mana ayatnya? Kalau saya mengakui Yesus sebagai Tuhan itu masuk surga, di mana ayatnya? Saya bacakan sampai selesai ya. Silakan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Nah ini aku tanyakan, supaya aku selamat mengakui Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Di mana datanya? Yohanes 14 ayat 6. Nggak ada di situ. Kalau kamu ingin selamat kekal di surga, Tuhankanlah aku. Nggak ada. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Iya, melalui Yesus, karena Tuhan itu samawi, tidak mau turun ke dunia. Jadi kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, sebagai utusan sebagai anak tunggal Allah yang menyelamatkan. Yang penting utusan. Coba apa tugas yang utusan? Utusan ini sebagai juru selamat di sini. Salah, utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34, melakukan kehendak Bapa, Yohanes 14:31, melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa, Yohanes 6:38. Iya, tapi Pak Ustadz Tata lupa poin utamanya. Sebagai penebus. Penebus apa yang ditebus? Coba di mana datanya? Penebus kita dari dosa. Tidak ada, kata Yesus, kalau kamu ingin hidup, kalau kamu ingin ditebus dosanya, bertaubat. Mana dalilnya? Matius 18:3-8. Bertaubat. Efesus 1 ayat 7, kita beroleh penebusan, pengampunan dosa. Efesus itu bukan Yesus. Efesus itu kan Paulus. Iya, terus di mana Yesus kan mengatakan? Kata Yesus, kalau ingin ditebus dosanya harus istighfar minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Nah, itu. Yang bisa mengampuni hanya Yesus, Pak. Allah. Wong Yesus mengatakan gini, ya Tuhan, ampuni dosa kami. Kata Yesus, berarti Tuhan itulah Allah Bapa itu yang pengampun. Ayo, apa lagi? Yesus itu kan Allah, Pak. Di mana dalilnya? Kata Yesus, Allahnya ada di langit. Matius 18:19, tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Ya, firman itu apa? Firman itu apa? Anak tunggal Allah. Firman itu apa? Firman Allah, sang firman, Yesus. Ya, di mana dalilnya? Aku adalah firman itu di mana? Yang saya tanya ke Yesus, Yesus kamu firman? Tidak, Tata, aku ini penerima firman. Yohanes 12:50. Tidak ada Yesus mengatakan akulah firman itu, nggak ada. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu apa sih firman itu? Sang firman, sosok. Coba baca ayatnya. Pada mulanya sang firman. Coba gimana? Coba. Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Baca sang firman atau firman, coba di situ. Ya, itu kan firman, hologos itu kan sang firman. Coba baca coba. Saya baca sampai selesai ya. Ya, coba pada mulanya. Firman, ini Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu apa artinya firman itu? Firman itu Yesus, sang firman. Di mana dalilnya firman itu Yesus? Ini Yohanes 1 ayat 14 saya mau baca. Firman Tuhan, Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 10. Ya, ini saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Wah, nggak tahu kok artinya firman itu apa. Kok langsung tiba-tiba jadi manusia? Yang firman saya tanya ke Yesus, Yesus ini menerima firman, bukan dirinya yang firman. Yesus itu kan sang firman. Di mana datanya aku ini sang firman? Mana ucapan Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Di mana ucapan Yesus dirinya sang firman? Yang saya tahu Yesus itu mengaku menerima firman. Yesus itu yang berfirman. Di mana data itu? Ini yang Yohanes 1 ayat 14 gimana? Tidak ada di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Apa itu firman? Sang firman, firman sosok. Di mana? Di mana itu kata firman di situ?
Gelar. Coba baca. Firman itu telah Loh, itu katanya sang firman gimana sih? Ya ini kan biar dirimu paham. Logos Ya, itu. harus kamu baca sesuai yang tertulis, coba. Oke, firman itu telah menjadi manusia. Firmannya, oke. Sekarang firman jadi manusia. Artinya firman itu apa? Bentar, ini ada lanjutannya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak Bang Rian, ini tunggal pertanyaan Bapa. yang mudah loh. Firman